Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Amin. Materi kali ini tentang manajemen operasional, yaitu kita akan membahas tentang metode analisis ABC-FEN. Nah, metode analisis ABC-FEN ini merupakan metode evaluasi perencanaan obat yang menggabungkan analisis ABC dan klasifikasi FEN, yaitu VIN, untuk menetapkan prioritas obat dalam perencanaan, persediaan, dan pengadaan. Nah, ini sebenarnya metode persediaan khusus berkaitan dengan apotek, baik apotek yang berdiri sendiri maupun apotek yang ada di rumah sakit ataupun toko-toko obat. Jadi metode ini membantu memprioritaskan pengadaan obat berdasarkan aspek biaya, yaitu metode ABC, dan urgensi medis berdasarkan VIN. Itu gampangnya ya FEN aja. Nah, langkah-langkah metode Always Better Control atau disingkat ABC. Jadi ABC itu singkatan dari Always Better Control, yaitu langkah pertama memeriksa kebutuhan dana untuk setiap jenis obat. Jadi itu dananya dihitung dulu berapa, kemudian jenis-jenis obat yang perlu disediakan itu apa. Nah, sesuai dengan dana. Jadi ingat dana yang tersedia. Nah, kemudian langkah kedua, mengelompokkan obat menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu A, sesuai dengan singkatannya ABC tadi. A, dengan nilai investasi tinggi. Jadi ini obat mahal, investasinya tinggi. Nah, obat mahal ini biasanya menghabiskan anggaran dana 70% dari total nilai investasi. Nah, karena harganya mahal, maka obat ini hanya disediakan 20% saja dari jenis obat. Jadi karena harganya mahal, ini persediaannya tidak perlu banyak-banyak, cukup 20% dari total jenis obat. Nah, kemudian yang B, obat dengan nilai investasi sekitar 20%. Jadi jauh sekali dari investasi jenis obat yang A tadi, yang biayanya tinggi. Ini investasinya sedang, yaitu sekitar 20% dari total nilai investasi, yang mungkin hanya sekitar 10% dari total jenis obat. Jadi ini lebih sedikit
jumlah kuantitasnya obat yang disediakan ini lebih sedikit, meskipun harganya lebih mahal lebih murah dari jenis obat A tadi yang harganya tinggi. Ini cuma sekitar 20% dari total nilai investasi, yang kemudian disediakan sekitar 10% saja dari jenis obat. Kemudian yang C, obat dengan nilai investasi rendah. Investasinya murah, ini cuma 10% dari total nilai investasi. Jadi nilainya rendah dari investasi tadi, cukup menyisihkan 10%. Tapi sebaliknya, obat yang disediakan ini banyak, sampai 70% dari total jenis obat. Karena obat yang harga murah ini biasanya juga banyak yang membutuhkan, sehingga persediaannya sangat banyak dan harganya juga murah. Lain dengan obat yang mahal tadi, yang nilai investasinya 70%, tapi cukup disediakan 20% dari total persediaan. Nah, jadi ini rincian pengelompokan obat menjadi 3 kategori. Kemudian langkah-langkah metode vital, essential, non essential dan non essential atau VEN. Nah, ini yang pertama, mengklasifikasikan obat berdasarkan tingkat urgensi medis. Nah, jadi ya tingkat kebutuhan akan obat ini dalam kaitannya dengan urgensi medis. Kemudian yang kedua, mengelompokkan obat menjadi 3 kategori. Jadi berdasarkan urgensi medis dikelompokkan juga jadi 3. Yang atas tadi berdasarkan dana dikelompokkan menjadi 3 juga. Jadi bedanya, kalau yang atas tadi berdasarkan nilai investasi dikelompokkan menjadi 3. Yang VEN ini berdasarkan tingkat urgensi medis, obat juga dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kategori pertama V, ini obat yang vital. Obat yang vital sangat penting untuk mempertahankan hidup atau mencegah penyakit serius. Ya, misalnya obat untuk mengatasi orang yang kena serangan jantung. Ini kan penting, obat ini vital. Jadi orang yang kena serangan jantung ini jangan sampai fatal, maka disediakan obat ini. Obatnya itu manjur sekali. Obatnya, pelnya cukup ditaruh di bawah lidah. Nah, hitungannya cuma menit, nggak sampai jam biasanya. Orang tekanan jantungnya sudah bisa turun, bisa menjadi normal. Nah, jadi obat vital ini sangat penting untuk mempertahankan hidup atau mencegah penyakit serius. Kalau nggak cepat-cepat ditangani,
yang bersangkutan pasien bisa fatal. Kemudian E, obat esensial, yaitu yang penting untuk pengobatan penyakit umum. Kita kenal ada penyakit yang kategorinya serius, kalau tidak ditangani bisa mendadak fatal, sakit jantung, sakit stroke ini kalau terlambat menangani bisa fatal. Kalau nggak meninggal, yang bersangkutan bisa lumpuh sebelah badan. Maka perlu obat yang vital. Kalau obat esensial ini untuk pengobatan penyakit yang umum. Ya umum, ya penyakit seperti demam dalam artian orang sakit flu dan seterusnya, bukan sakit yang gawat seperti wabah TB itu demam berdarah. Ini kan wabah yang gawat kalau tidak ditangani secara serius. Nah, apalagi ketika ini sedang terjadi pandemi DB, ini rumah sakit nggak boleh menolak orang yang didiagnosa kena DB, nggak boleh ditolak. Nggak ada alasan misalnya nggak cukup kamar, nggak cukup tempat tidur. Nah, Bapak pernah membawa anak Bapak ini ke rumah sakit karena DB. Ini ya rumah sakit nggak bisa menolak, padahal waktu itu sudah nggak ada kamar dan nggak ada kekurangan ini tempat tidur. Nah, akhirnya anak Bapak dibawa ke ruang periksa ini, ruang periksa, dan tempat tidurnya juga tempat tidur periksa yang tinggi seperti meja. Tapi ini bagi Bapak waktu itu beruntung, sehingga karena tempat tidurnya itu pakai meja periksa itu tinggi, nah, sehingga nungguin anak itu enak sambil duduk di kursi terus kemudian tengkurap di meja, pas nggak nunduk gitu jadinya. Jadi ya karena biasa misalnya di kantor kalau sedang ngantuk berat, ini ya duduk dalam posisi seperti itu kan nyaman. Ya tentunya kalau di kantor nggak boleh tidur lama-lama, tidur sekejap asal menghilangkan rasa kantuk yang berat. Jadi ini contoh penyakit yang bedanya penyakit berat dengan penyakit yang umum. Kalau penyakit umum ya nggak perlu opname, cukup rawat jalan. Jadi ini tadi obat esensial. Kemudian obat non esensial, yaitu tidak begitu penting untuk pengobatan. Nah, tapi ini kadang-kadang justru yang laris itu di sini. Nggak penting untuk pengobatan, tapi dicari banyak orang. Apalagi obat sebenarnya bukan obat, dan ini juga tidak direkomendasi oleh dokter. Nah, seperti suplemen itu dicari orang yang sudah kebiasa minum suplemen
dia membutuhkan suplemen ini tiap hari, tapi dia tidak membutuhkan misalnya Budrek atau apa obat-obatan lain, apa flukol dan macam-macam, itu nggak butuh. Tapi setiap hari dia membutuhkan apa suplemen ya, seperti Pratindeng, terus Extra Jos, terus apalagi itu. Nah ini dia tiap hari, dan bahkan mau olahraga pakai suplemen ya. Kalau olahraga apa istilahnya hobi, nah, bukan sebuah perlombaan formal, ini dari sisi aturan ini nggak melanggar aturan, meskipun di sisi kesehatan ini perlu dipertanyakan. Ini seperti itu, obat-obat non esensial yang tidak begitu penting untuk pengobatan seperti suplemen. Nah, kemudian kombinasi ABC-VEN. Jadi kombinasi metode ABC dan metode vital, esensial, and non-essential VEN. Setelah dikombinasi, ini gunanya apa? Membantu menentukan prioritas pemesanan obat dengan mempertimbangkan aspek biaya dan kebutuhan medis. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan medis, ini vital, tapi dari segi biaya tinggi. Maka itu tadi hanya disiapkan sekitar 20% dari jenis obat. Kemudian obat esensial yang penting untuk pengobatan penyakit umum. Ini disediakan tidak banyak. Berapa tadi? 10%. Ya. Harga 20%, dana yang disediakan 20%. Kemudian obat yang disediakan justru hanya 10%. Nggak banyak. Karena meskipun ini obat, tapi tidak setiap hari orang butuh minum obat. Nah, sebaliknya ketika di-combine, nah, ini obat yang termasuk dalam kategori A dan V dianggap sebagai prioritas utama dalam perencanaan persediaan. Nah, jadi ini meskipun kategori A dan V ini mahal, membutuhkan dana investasi yang banyak, tapi ini prioritas. Jangan sampai, ya terutama untuk apotek yang ada di rumah sakit, jangan sampai orang masuk UGD ternyata obat kategori A dan B ini nggak ada. Ini reputasi rumah sakit bisa menjadi jatuh. Jangan sampai nggak ada, karena ini prioritas utama. Kalau yang kombinasi yang pertama tadi membantu menentukan
prioritas pemesanan obat dengan mempertimbangkan aspek biaya dan aspek kebutuhan. Ini penjelasan secara umum aja. Terus kemudian secara lebih detail yang kedua itu obat-obat yang termasuk dalam kategori A dan V dianggap sebagai prioritas utama dalam perencanaan persediaan. Meskipun harganya mahal, dan ini tidak boleh tidak ada. Jadi meskipun jumlahnya juga nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak, cuma 20%. Tapi harus ada. Kemudian kombinasi dua metode ini dapat membantu dalam mengendalikan persediaan obat, mencegah kehabisan stok, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Nah, jadi persediaan itu pada intinya inventory manajemen ini jangan sampai persediaan itu membutuhkan gudang. Meskipun pada kondisi tertentu ini, karena Bapak pernah punya saudara menjadi tempat penitipan barang dari toko obat. Ya sebenarnya ini enggak tentu sangat tidak bagus. Karena apa? Bagaimanapun rumah itu tidak memiliki keamanan sebagaimana standar keamanan persediaan obat di toko obat atau apotek. Nah, di rumah kemungkinan akan dirusak tikus, terus tingkat kelembabannya, sinar matahari, terus belum kalau nanti ada bocor. Kalau kebakaran, taruhlah ini musibah yang sulit diprediksi ya, sulit diprediksi. Tapi kalau bocor ini sebenarnya mudah diprediksi, terutama berkaitan dengan kalau gudang ini standar dari gudang obat milik apotek atau toko obat. Jadi dia bisa dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau nyewa rumah, kemudian apalagi rumahnya nggak standar, ini kan kemungkinan bocor, udara dingin membuat lembab, karena biasanya obat-obatan itu tidak kuat dengan udara lembab dan juga udara panas. Jadi udaranya harus dijaga temperaturnya. Jadi yang kedua tadi ini sebenarnya perlu pengembangan ya, bukan hanya A dan V. Kemudian B dan E bagaimana? B dan B yang harganya lebih murah tapi persediaannya juga tidak terlalu banyak, cukup 20. Nah, tapi kombinasi C dan N ini justru obat jauh lebih murah, tapi persediaannya mencapai 70% dari jenis obat. Karena ini obat yang laris manis, seperti tadi Bapak bilang, yaitu obat-obatan kategori yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk pengobatan, tapi orang membutuhkan untuk untuk suplemen. Juga dulu itu pernah obat batuk strepsil ini orang beli itu bukan cuma untuk ngobatin batuk saja, tapi lebih untuk
eh, untuk kesegaran napas, terus merasa tenggorokannya lega. Ini tidak terlalu dibutuhkan untuk pengobatan, tapi sering dibeli. Jadi tadi suplemen, terus obat batuk, terus tapi ini Anda belum lahir ini. Pernah ada Sonsi. Sonsi ini kalau nggak salah produk Takeda. Produk Takeda itu suplemen vitamin C. Nah ini sampai iklannya itu pegawai pintu tol, seorang wanita yang menjaga itu pintu tol itu memberikan tiket masuk. Kalau sekarang kan sudah otomatis, kalau dulu masih manual, jadi masuk itu dikasih kartu masuk, entry card, nanti diserahkan di tempat pintu keluar. Jadi dulu seperti itu. Terus kemudian si pegawai ini sedang makan permen, terus ditanya sama seorang sopir yang sedang ngantri pintu tol, nanyakan apa itu, ini sonsi. Terus akhirnya minta dong sonsinya. Terus akhirnya dikasih sonsi. Terus kemudian perjalanan berikutnya balik lagi, sonsinya mana gitu, nanya ini. Itu sampai anak-anak kecil itu kalau masuk pintu tol itu pada teriak, nanyain ke penjaga pintu tol, sonsinya mana. Jadi ini bukan obat, ya nggak tahu kadar obatnya seapa, tapi ini sebenarnya tidak begitu dibutuhkan untuk pengobatan, tapi ini laris manis. Kembali tadi seperti suplemen, kemudian obat batuk seperti Strepsil, dan ini ada beberapa merek nih dibutuhkan. Dan biasanya orang-orang yang aktif ini perlu ini obat semacam ini, obat yang tidak begitu dibutuhkan untuk pengobatan, tapi dia menjaga. Apalagi orang yang aktif, kalau dia sedang berbicara di depan umum, tiba-tiba terserang batuk, bukan sakit batuk, tapi karena tenggorokannya mendadak terasa gatal, ini biasanya pakai obat seperti itu. Sehingga kemana-mana orang yang sibuk di acara-acara seperti itu biasanya dia bawa obat batuk semacam Strepsil dan lain-lain. Ada beberapa merek. Ini sangat dibutuhkan karena banyak memang yang membeli. Jadi persediaannya harus lebih banyak. Berapa tadi? 70%. Padahal hanya menelan biaya dana investasi cuma 10%. Jadi dananya kecil, tapi persediaannya banyak sampai 70%. Yang medium, obat secara umum, dananya lebih besar sedikit, tapi persediaannya tidak juga terlalu banyak, cuma 20%. Dan selanjutnya yang paling vital tadi disediakan sampai disediakan sedikit, tapi yang penting ada, karena memakan dana yang cukup banyak, dananya 70%. Jadi kalau disediakan terlalu banyak, ini akan terjadi pemborosan dana. Jadi ini kombinasi ABC ini perlu, karena untuk mengendalikan persediaan obat. Jadi obat harus ada, karena ini penting untuk
menjaga kehidupan. Sewaktu-waktu ada penyakit gawat darurat, ini obat ini harus ada. Tapi nggak mungkin disediakan sebanyak mungkin, karena apa? Karena membutuhkan dana investasi yang lebih banyak. Jadi yang perlu disediakan justru yang paling banyak itu adalah yang harga paling murah, disediakannya sampai 70%, karena sangat laku. Nah, ini apalagi gaya hidup. Nah, tapi sebenarnya obat-obatan ini juga seperti Strepsil itu, orang tua bapak dulu selalu sedia ini, meskipun tidak sedang sakit batuk, jalan-jalan gitu juga sedia ini, nonton bola juga sedia ini. Jadi ini memang obat yang tidak begitu dibutuhkan untuk pengobatan, tapi ini sangat banyak dibutuhkan masyarakat, sehingga persediaannya harus banyak. Kebetulan harganya ringan. Jadi itulah perlunya memahami metode ABC Pen. Jadi barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.